Gue kebiasaan ngopi. Kebiasaan ngopi nih. Oke guys, balik lagi di Faber Channel. Bersama gue Raffi Dan gue Indra. dan gue sebagai kedua host. Kita berdua host yang Dan kita kedatangan tamu. tunggu dulu. Untuk teman kita yang satu jadi lighter dan yang satu lagi izin absen. Iya betul. Dan kali ini untuk konten kali ini kita akan podcast yang dimana membahas tentang Alasan kenapa cewek merokok? tentang intinya itu pergaulan bebas sebenarnya yang dikaitkan dengan rokok. Iya. Dan kali ini kita kedatangan narasumber Iya, tiga orang narasumber cewek itu. yang cantik ya. Yang pertama narasumbernya itu adalah Windy. Halo. Dan yang kedua seperti biasa penonton setia kami, Andin. Hai. Dan narasumber yang terakhir, Halida. Hai. Iya. Jadi Sebelum gue mau nanya ke kalian sebagai narasumber apa namanya tentang pergaulan bebas dengan rokok ya. iya. Menurut kalian pergaulan bebas rokok di Indonesia ini ya, kira-kira menurut kalian tuh banyak gak sih? Banget. Kenapa? Gue nanya itu. Oh, jelas. Apa namanya? Itu kan secara keseluruhan. Untuk yang satu sisinya aja dah. Apakah pergaulan bebas dari cewek itu banyak? Mic-nya. Ya ada banyak, ada enggak sih. Tergantung ceweknya. Tapi untuk secara apa namanya sudut pandang kita, kira-kira banyak nggak sih di Enggak Indonesia sih, ini? jarang. Kalau cewek itu jarang kayak. Oh, cewek. Oke. Dan yang kita bahas kali ini untuk pergaulan bebasnya itu adalah rokok. Yang seperti kita tahu rokok adalah apa namanya? Ayo apa? Sebuah apa? Tembakau yang berisi Zat zat-zat kimia lain seperti nikotin, tar dan lain-lain. Dan juga untuk zaman sekarang sepertinya rokok juga udah lebih modern ya. Ada yang dinamakan vape, yaitu rokok elektrik. Nah, itu banyak banget tuh. Bahkan kalangan anak muda aja di bawah 18 tahun pun banyak yang pakai. Sekarang kita lanjut. Kita ingin ngasih pertanyaan. Oke, yang pertama ya. Ini untuk yang ngerokok aja ya. Sejak kapan sih kalian mulai merokok? 3 SMP. 3 SMP. Dan lanjut Kalau gue dari 1 SMK. TK. 1 SMK. 1 SMK mulai. Yang pertanyaan keduanya, alasan apa ingin merokok? Kan tadi mulai dari Andin, mulai dari Windy, rokok nih. Untuk kalian enggak ya? Nah, kira-kira gini, apa sih alasan kalian yang kepengen banget kalian tuh ngerokok? Iya. Apakah terbawa dari lingkungan rumah, sekolah, teman-teman? Jawab dulu di situ ya, Pi. Baru tanya tadi yang tadi jawaban tadi. Apaan? Kenapa apa sih alasan kalian pengen banget buat ngerokok? Bukan gara-gara pergaulan bebas sih, gue stres aja gue. Oke. Kita nggak tahu. Windy. Iya, kebanyakan sih gitu ya kalau cewek ya pasti gara-gara stres pikiran apalagi kan orang tua Banyak beban juga. gue cerai, divorce. Ada penyebabnya bukan karena lingkungan sih. Bukan karena pergaulan bebas ya. Berarti terkadang ada lingkungan dari internal gitu ya. Kalian disebut, kalau menyebut diri kalian sendiri dulu deh, kalian tuh merasa perokok yang aktif banget atau yang biasa aja kalau kepengen? Aktif. Aktif. Untuk Windy? Iya, biasa dibilang apa sih? Kalian bisa sehari berapa batang atau bungkus? Apa sih kalian sih ngerokok? Justru sekarang tuh gue lagi ngurangin gitu. Tapi pas dari awal dulu deh. Awal dulu itu gue bangun tidur udah nyari, aduh gak enak nih kayak mulut pusing gue. gitu ya. Gak enak banget nih mulut gue gitu. Asem gitu. Tapi sekarang udah ngurang-ngurangin sih sebenarnya karena kan di kantor juga nggak bisa ngerokok kan. Paling kalau nggak kerja. Andin?
Gue sih apa ya? Kalau gue tuh ngerokok buat di itu aja di situ tongkrongan aja gue. Kalau di rumah tuh cuma kadang-kadang doang. Kalau Nanti itu bukan orang yang aktif banget. kalau di rumah setiap pagi kadang suruh pembantu beli rokok sebungkus itu per hari sebungkus habis gue per hari satu Itu hari habis dalam apa? Pas awal tuh sampai sekarang loh. Sampai sekarang. sampai Nah, untuk Windy tadi kan dari yang awalnya berapa sih? Sesering berapa sih? Per hari aja. Iya, sebungkus sih. Sebungkus sehari. Sebungkus. Bisa lebih kan? Bisa lebih. Tergantung kebutuhan aja. Tergantung lagi pengennya ya. Heeh. Biasa kan habis makan. Biasa tuh. Oh iya benar Iya, tuh. Sama ini ya, Habis makan. sambil boker. Iya, Itu tuh. kayak- Itu bener. Enggak, Itu ada. gue enggak. Berak nggak ngerokok ngapain? Wah betul. Itu ada satu Berak nggak ngerokok salah satu ngapain gue? Kabut. moto dari rokok ya. Iya. Kayak apa namanya? Kalau ngapain sih gua buang hajat kalau nggak ngapa-ngapain, main HP takut nggak ada sinyal. Terus daripada gua gabut, mending rokok gitu kan. Kalau pengen berak tuh nyari rokok dulu gitu. Aduh, gue beli rokok dulu lah. Sebatang kek. Biar enak gitu Ketengan ya. dulu. Iya. Mau nyolong ke orang tua. Tergantung dulu orang tuanya rokok apa enggak. Nah makanya dari yang per hari itu bisa sampai sebungkus atau lebih. Emang yang apa sih yang membuat kalian kayak rokok tuh nikmat? yang pertama sih bisa ngilangin stres ya, mau dari beban apapun itu, masalah apapun itu pasti reda. Terus yang kedua itu bibir rasa ringan gitu. Itu menurut pandangan Anda. Iya, kalau untuk Windy, Pandangan Windy gimana? Kalau gue tuh rokok udah kayak temen. Yang nggak Udah bisa jadi pisah temen gitu. gue. Jadi gue kemana-mana harus beli rokok dulu, harus bawa. Best friend gitu ya. Korek rokok. Oke. Iya. Korek doang gue nggak ada rokok gimana? Minta Mainin dong itu gue. aja korek. Sampai habis gasnya dong. Tapi kalian nih kan kalian merasa nih kayak wah itu bisa ngilangin stres, bisa ngilangin apa namanya tekanan kalian dengan sementara ya sebenarnya ya sementara. Tapi kan menurut gue nih kan rokok itu kan nggak bagus buat kesehatan. lagi buat cewek. Itu nggak buat cewek doang sebenarnya, cowok pun iya, ya kan? Kan cewek kan bisa ini kalau buat mengandung anak, Cowok juga, bisa mandul. cowok bisa mandul, apalagi pakai mentol. Iya. Kenapa masih? Nah, makanya kan apa namanya makanya kan ditanya nih, udah tahu rokok itu nggak sehat, Iya. apa sih alasan kalian untuk tetap merokok? Nah, Kenapa? Alasan gue Selain stres gitu kan banyak yang bilang stres. Stres, Nah, itu tekanan batin dan apa lah itu kenapa? kalau di hidung gue sih apaan ya? Apa hobi atau Udah kebiasaan. kebiasaan? Kebiasaan kayak gue. Windy tadi ya kayak gue tuh sama rokok tuh udah jadi best friend, udah Kalau jadi temen. Emang gue tuh setiap stok rokok Oke. Apa namanya kayak nggak bisa pisah gitu ya. iya. Walaupun tahu efek dari itu tuh Pasti tahu. gue bakal kayak gini nanti. oh enggak juga lah, Apa? enggak juga kayak gitu. Padahal pemerintah udah nulis kan, bahkan udah bikin gambarin. Kenapa tetap berasumsi kayak begitu? Orang-orang aja pada PA, kenapa masih ngerokok? Iya. Bahkan pembuat rokok pun nggak rokok. Iya kan? Berarti sebenarnya itu rokok adalah untuk orang-orang bodoh. Kita langsung lanjut ke Windy. Tapi sebenarnya kan produksi rokok itu kan nyelamatin ekonomi Indonesia loh. Tapi kan susah. Untuk bea cukai ya. Iya. Untuk cukai. Udah gitu kenapa gue ngerokok padahal udah tahu efeknya, udah tahu impactnya buat gue itu pertama gue itu pengen ngematahin konotasi negatif tentang rokok buat perempuan. Jadi stigma orang kan pasti kalau ngelihat cewek ngerokok nih, nih orang kayaknya selalu disangkut pautkan dengan jalang lah, perempuan malam ini nggak bener nih cewek nih, gitu kan. Soalnya gue lagi nunggu Gojek gitu. Jadi gue lagi nunggu Gojek gitu. Terus gue sambil bakar rokok gue kan. Terus ada bapak-bapak lewat. Gue di stasiun kan mau jemput siapa kali ya. Tapi itu bapak-bapak itu langsung ngeliatin gue gitu.
langsung ngeliatin gue dari atas ke bawah dengan pandangan jijik, tau gak? Terus gue, lo kenapa sih gitu? Maksud gue ngerokok ya udah, dampaknya buat gue, duit gue, gue gak kenal lo siapa gitu. Kadang gue juga nih, gue sebagai cowok, sudut pandang cowok juga kadang kayak refleks sebenarnya, nggak mau peduli, cuman kayak apa namanya spontanitas ngeliat, nih cewek ngerokok gitu. Itu sebenarnya sih apa namanya perspektif masing-masing ya. Stigma udah jadi stigma. Nggak bisa disatuin kalau apa namanya cewek itu, kalaupun cewek itu ngerokok jadi apa namanya cewek malam, apa cewek gajulan atau apa. Nah, nggak bisa sih sebenarnya kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman semua, nggak selalu ya apa namanya cewek yang perokok tuh bajingan lah. Padahal dia itu cuma ingin apa ya, ingin membebaskan pikiran dia sementara. Ini gue bakal lebih bahas secara tadi kan general nih, gue mau bahas secara lebih rinci lagi nih. Oke, menurut tanggapan kalian semua, cewek ngerokok nih, semua cewek nih ya ngerokok kan. Nah, kira-kira nih gimana sih pandangan kalian, sudut pandang kalian tentang cewek berhijab yang ngerokok? Ya itu mah pandangan gue tuh udah ngerusak hijabnya itu ya. Nih pandangan gue nih ya, walaupun lu pakai hijab kayak tetap ngerokok kayak udah dicap sama orang lain. Ini apaan nih cewek? Udah pakai hijab ngerokok pula, mau dikata apaan sih, murahan. Kalau gue sih gitu aja deh. Kalau menurut Halida? Kalau menurut gue sih kalau misalkan kerudungnya, pakai kerudung ya atau jilbab, itu udah istilahnya mengotori orang-orang yang bener-bener hijrah gitu, bener-bener yang mau kasihan juga sama orang-orang yang di luar sana yang udah mau istiqomah gitu, maksudnya pakai kerudung. Iya, terus banyak juga godaannya sebenarnya kalau yang abis istiqomah gitu kan, pasti dan jelek aja sih menurutnya. Jelek ya? Iya jelek. Kalau menurut Windy? Kalau menurut gue sih biasa ya, cewek berhijab ngerokok itu biasa sih menurut gue, terlepas dari isu agamanya dia, karena kan emang kewajiban perempuan muslim itu harus menutupi rambutnya, ya kan. Jadi menurut gue itu tuh termasuk kayak kewajiban dia. Tapi untuk habitnya dia, kebiasaan dia di luar isu agama itu bisa aja beda. Udah gitu kayak hak kebebasan berekspresi nggak sih buat perempuan itu sendiri dibanding laki-laki. Yang berarti itu sudah awalpun kan sebenarnya Indonesia itu punya pasal untuk kebebasan tentang ekspresi berpendapat apapun. Kebebasan itu tuh buat kaum hijab juga kan, kasihan juga. Sebenarnya sudut pandang kasihannya itu bukan terhadap ceweknya itu, tentang agamanya itu. Dari hijabnya Iya. itu. Tapi kan kita nggak bisa nilai orang dari cover. Iya sih. Mungkin dia baru kayak yang tadi kan baru mulai hijab, jadi dia baru hijrah, dia nggak mungkin dong bisa langsung lepas rokok. Lu gimana sih, lu udah kecanduan rokok nih, terus lo gue pengen hijab, oke, di satu sisi gue hijab, tapi di satu sisi gue belum bisa ngelepas rokok gue. Itu fine aja sih menurut gue, soalnya banyak juga temen gue sih kalau di keluarga gue cewek yang udah pakai hijab itu terus ngerokok juga pasti udah jelek aja gitu ya. Enggak, bukan jelek, kayak mending lu buka aja deh hijab lo daripada lu pakai. Karena kayak merasa itu adalah suatu melecehkan agama itu ya, maksudnya ya kan. Oke. Kebiasaan kalian merokok nih, apa namanya, setiap kapan aja sih? Iya, misalkan lagi mengerjakan tugas, having time bersama teman, atau stres. Jadi kayak gini. Gue ngerjain tugas doang. Kalau nongkrong mah biasa aja gue. Nggak pakai ngerokok. Lebih seringnya kalau lagi Ngerjain tugas gue. Kalau nih misalkan di UTS gue nih, UTS terus beban gue berat banget ya kan, belum lagi tugas yang lain yang belum lah apalah. Bingung dong gue mau cerita sama siapa. Jalah, gue suruh pembantu gue beliin rokok dia 3 batang. Kalau Halida? Apanya? Oh, yang ngerokok ya? Bapak ya. Untuk Windy.
ngerokok kapan aja gitu. Kapan aja sih, entah lagi Stres, time bareng apa. temen, atau lagi stres, atau biasa habis makan, atau enggak lagi modal. modal. Itu habis makan ya kan, habis makan berak gue yang rokok. Terus me time biasanya gue beli rokok, pakai rokok gue. Jadi kayak gue lagi senggang lah, gue lagi nggak ngapa-ngapain, gabut. Terus nongkrong juga gue bawa rokok selalu sih kayaknya. Gue nongkrong Paling Wih. ngerokok kalau tidur doang gue. Iya dong. iyalah, Tidur masa iya gimana tidur ceritanya? doang. Merem merokok juga serem. Jadi kalau Windy ini termasuk yang aktif banget ya, bahkan kayak iseng aja bisa sama rokok gitu ya. Apa lagi bahkan kayak lagi aduh gue ngapain ya, gabut gitu kan. Kebiasaan gitu sih. Ini gue ngapain ya? Masa gue diem doang? Udah buka Instagram, biasa udah bisa Instagram. Iya kan biasa kan sambil bingung tuh. nonton tuh, sambil streamingan gue. Itu enak banget sih. Malam-malam gue biasa malam-malam tuh begadang tuh emang buat rokok dong. Rokok gue sambil nonton Netflix. Aku Terus udah sih, gue pakai rokok. Tapi kalau itu nggak banyak-banyak sih, paling 1 batang doang. Udah gue langsung ketidur. Kenapa me time-nya itu harus ngerokok? Iya, kenapa? Menurut gue klop aja gitu. Gue lagi nyantai, terus gue pasti ada minuman dong. Gue bikin kopi ya kan, sama rokok cocok. Jadi kayak kadang gue juga biasa baca buku. Gue kan juga sering baca buku. Biasa buku sama rokok tuh enak aja gitu menurut gue. Pas aja. Karena yang tau gue nih ya, kalau kata anak tongkrongan itu kalau nggak ada granita sama rokok tuh nggak temen tuh. Bentar. Iklan dulu, iklan. Me time-nya itu harus dengan rokok. Kan mungkin bisa aja gitu, kayak kalau emang lagi gabut nih, bisa aja gitu kayak streamingan tanpa rokok atau bersih-bersih rumah. Terus kalau enggak kayak gitu main sama teman gitu kan bisa. Kalau punya adik, main sama adiknya. Anak siapa? Iya. Apalagi kan ini COVID ya. COVID tuh menurut pandangan gua tuh semua orang seketika menjadi tukang masak. Apa-apa masak karena kegabutannya itu. Daripada biasanya nih kalau yang anak sekolah ya, kerjain tugas udah ya kan, daring ya kan, udah sampai sore, gue ngapain nih kan, tugas gue udah kelar, segala macamnya udah kelar, ya udahlah gue masak, lihat-lihat di Google itu sekarang kan serba ada, kenapa nggak lakuin itu tuh? Kalau yang kerja tuh habis kayak WFH, iya kan, habis WFH, habis nge-zoom gitu, habis meeting, kayak gue lapar nih, makan apa ya? Nah gitu, kenapa sih nggak gitu? Gue kalau aktivitas, kan gue bilang tadi me time dong. Me time berarti waktu-waktunya gue, gue harus ada waktu gue sendiri nih. Ya, itu beda sama kegiatan-kegiatan gue yang lain. Gue pisahin Kan bisa me time itu bisa nonton gitu kan, bisa nonton tanpa harus ada Nonton drakor. Gue nggak suka drakor, gue nggak suka nonton drakor. Oke. Gue nggak suka nonton drakor. Suka Indosiar ya? Wah iya, jangan-jangan nih. Enggak. Tapi emang bisa juga sebenarnya, nggak harus ada rokok. Cuman ya karena emang gue ngerasa gue nggak ngapa-ngapain aja gitu. Udah gitu kedua gue nggak suka masak. Gue nggak suka masak dan gue nggak mau belajar. Ntar aja menurut gue. Terus Makan tuh beli ya? iya, nggak juga lah, paling nyokap gue yang masakin. Terus ya udah sih gitu aja, gue udah kebiasaan juga sih soalnya. Jadi kayak enak aja gitu, kayak gue bilang tadi, rokok tuh kayak teman gue aja. Pepe. Rokok. tahu. Maaf ya bang. Rokok adalah orang-orang yang tolong. Bagaimana? Siapa yang tadi bilang? Salah timbul rapici ya. Sama udah pengen ini. Nggak boleh dong Ki, lu nggak menghargai banget sih, kan ada yang nggak ngerokok. Ayo Maris. Ai, yang kayak gini nih. Udah selesai. Enggak, belum. Gua masih mau nanya lagi. Udah deh. Nih, Windy, kan ngerokok nih. Ya, udah di agreement belum sih sama orang tuanya? Orang tua gue. Bokap gue udah tahu gue ngerokok. Nyokap gue juga udah tahu. Tapi di sini nggak sih? Enggak lah, pertama enggak pasti, apalagi gue cewek.
ya kan? Oh berarti lu tetep kayak walaupun nggak diizinin tapi tetep bandel gitu. Tetep gue di belakang gak ngerokok, tapi gue tuh dikasih space gitu, dikasih ruang sama bokap gue karena dia kan juga ngerokok bokap gue, jadi bokap gue pasti tahu dong gimana sih lu nggak bisa langsung berhenti. Ya udah kamu kalau kamu mau ngerokok di rumah aja, jangan di luar. Maksudnya itu jangan biar diliatin orang gitu. Paling nyokap gue juga gitu sih, ngasih gue waktu buat berhenti, tapi gak tahu gue kapan berhenti. Tapi kan apa namanya tadi gue bilang kayak lu tuh pertama awal itu sehari sebungkus lebih, kurang lebih ya. Buat yang sekarang tuh udah ngurangi berapa banyak sih? Ngurangin. Untuk nguranginnya udah berapa banyak sih? Gue 3 batang. 3 batang plus Gue 0 batang. Menjadi 3 batang per mood gitu. kalau dulu sih sebatang sebungkus berhenti, terus langsung ke 2 batang langsung stop, 0 lagi sampai sekarang. Udah zero. Udah. Syukur. Kalian bilang tuh ngelepas rokok tuh susah. Ngelepas rokok tuh susah kan? Kayak udah jadi sahabat, temen, terus jadi best friend forever yang nggak bakal bisa terpisahkan. Ada gak sih niat ya itu dari kalian buat memutuskan hubungan dengan rokok itu? Ada pasti boros. Yang pertama boros, terus Boros yang kedua ya? sayang tubuh. Iya, sayang tubuh. Kasian juga nyokap bokap gue ngeliat gue ngerokok. Itu doang sih paling. Niat doang ya, baru niat. Startnya ntar. Startnya ntar ya. Tapi ntar pas ada suami baru ngerokok lagi Iya, bareng. paling gitu ya, paling udah berkeluarga. Udah ada yang seriusin. Tapi kasihan juga kalau misalnya gue ngerokok bareng suami, terus anak gue ngeliat batuk-batuk, gue mikir 2 kali. Apalagi masih baik kan? Terus kalau kalian ingin berhenti, kalian caranya gimana sih? Apa? Supaya berhenti ngerokok gitu. Apa? Kalau pengen berhenti. Niat. Tadi kan udah bilang, Niat. Selain niat apa sih yang pengen? Iya. Apa sih yang bikin? Effortnya gitu, sama effortnya. Iya, effort usahanya itu kayak selain niat apa sih yang kalian lakukan? Kenapa nggak bikin bisnis gitu, walaupun kan di sini lagi pandemi pasti ada bisnis Online. online. Entah itu Online. Lelang-lelang kayak apa kayak, Iya. ya kan? Terus kayak bikin dalgona kayak di onlinein. Dalgona apa? Dalgona rokok. Apaan? Dalgona coffee. Kok dalgona itu sih? Ya kan kayak bisa aja gitu kan. Tapi nih ya, yang gua dengar dari orang, katanya tuh bisa dengan cara permen. Itu bener gak sih menurut kalian? Jadi umpamanya nih kebiasaan lu, contoh nih lu suka permen apa? Contoh nih ya, permen Mentos. Permen Mentos, maaf sebut merek, tapi nggak di endorse. Kan biasa tuh suka permen Mentos. Katanya sih kata orang-orang kalau pengen berhenti tuh diakalin sama itu. Diakalin kayak biasanya per batang itu. Telepon. Kenapa sih nggak? Kan kata orang-orang tuh kayak gitu. Kayak contohnya tuh kalian pamanya suka permen itu ya kan, kayak kenapa nggak dicoba makan itu buat katanya kan bisa ngilangin asam, karena kan permen itu banyak gula manis gitu, bikin mulut asamnya itu jadi down. Kenapa nggak kalian lakuin itu sebagai orang yang pengen niat berhenti ngerokok? Gak ada niatan. Niat hidup juga nggak ada. Gak ada. Beda sih menurut gue, permen sama rokok tuh beda. Kan itu cuma katanya, beda-beda. Iya, menurut cuman gue. kan ini gue cuma dapat ngambil sudut pandang orang aja ya. Kata tuh orang bisa yang katanya kayak gue berhenti ngerokok gara-gara makan permen nih. Iya, lu berhenti ngerokok nih ya, makan permen ya. Nanti dapat diabetesnya. Diabetes. Kenapa Kenapa? sama kopi gitu kan, bisa kopi juga. Jangan salah ya, kopi itu bisa bikin darah tinggi loh. Bener, darah tinggi. Gua kena kok. Nggak hari-harian, nggak setiap hari gitu maksudnya. Gini, menurut gua kalau lu bilang kopi sama dengan rokok. Iya kan itu pengganti. Kan tadi ngomong pengganti kan. Enggak gini, yang ada nih penggantinya kopi, yang ada lu jadi kopi tiap hari. Apa sih Kan penikmat enggak kopi kan? lah. Karena gue jujur. Gue kebiasaan ngopi nih. Kalau sehari nggak ngopi, puyeng. Karena makanya kalau penggantinya kopi menurut gue jelek. Menurut gue.
jelek Ya banget. udah, kalau kayak gitu kenapa nggak olahraga atau apa gitu? Ya ilah. Beda dong, jauh ngerokok sama olahraga. Ya maksudnya kan bisa. Yang penting nggak menghindari Bener sih, itu. kalau olahraga itu gue setuju. Kalau olahraga gue setuju. Karena apa namanya? Sehat gitu. Iya, walaupun Lu bisa bikin badan lu sehat dan nanti lu bakal lupa sama rokok. bakal lupa sama anu Apaan anu? rokok. Oh. Bisa aja kan kayak kalau ada treadmill. Paling enggak sih, enggak dari permen sih, enggak dari permen, enggak dari olahraga. Gue tuh cara gue buat ngurangin effort gue buat ngerokok tuh gue beli ketengan. Gue nggak mau beli bungkus. Oh ini bakal jadi calon yang katanya beli filter goceng 3. Iya. Filter goceng buset. Ih, mil juga sama harganya mil. Iya benar. Makanya Goceng 3 emang iya. yang biasa orang itu tuh filter goceng 3 Karena ya kan. lu kalau perbungkus, lu pasti pengen ngerokok mulu bawaannya. Betul. Iya, Aduan kalau lu cuman beli ketengan gitu minimal setengah Tiga. lah, 6 ya, minimal 3 atau 8. Itu kan bisa ini dong, bisa Lebih dikurangin stop, dong. Iya. stop. Jadi per hari lu yang biasa sebungkus habis, ini rokok lu udah habis duluan gitu. Itu doang sih. Jadi kayak pengen beli bakal gue males lagi ya buat keluar lagi kayak lah mager banget, ya udahlah gue ngapain kayak di rumah. Enggak, maksudnya dari ketengan itu kan kayak udah 3 bungkus nih. 3 bungkus sudah 3 batang nih kan. Udah habis. Gue pengen rokok nih cuman kayak Mikir 2 kali. Kaki gue males. Tahun 2020 kayak gitu tuh. Kaki gue males, mager. Ya ini enggak semua gue cuman perseptif aja. Sekarang kita lanjut ke 9. Jika seseorang tidak suka melihat Windy atau Andin merokok, entah itu dari teman, orang lain, atau pacar, apa yang akan dilakukan? Pertanyaan simpelnya itu Jika ada pasangan kalian yang nggak suka, Atau teman? ya atau teman yang nggak suka sama Lampas rokok, rokok gue langsung bunyi. atau gimana gitu. Bukan. Kalau negur kalian nih, terus apa namanya perasaan kalian gimana sih? Entah itu di apa? DJ. Ya baik gitu maksudnya. Kenapa lo? Ya negor untuk baik, entah bukan ngejas rokok terus tiba-tiba digunting ya kan? Dulu ya, jadi inget yang dulu nih. Dulu gue kan lagi ngerokok. Mantan gue bilang, lo mau berhenti? Apa mau apa? Gue ngeliat cuma itu dong. Diancam gitu. Lo maunya apa sekarang? Bla 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 segala macam. Udah sih gitu doang sih. Gue kalau misalnya udah kayak gitu tuh pasti ngedengkel. Hati gue ngedengkel, pengen marah, takut. Kenapa lu nggak mikir kayak bener ya omongan cowok gua, bener loh ya omongan temen gua, kenapa sih gua ngerokok? Soalnya gue anaknya batu banget ke kepala. Bukan batu sih sebenarnya, karena lu merasa udah klop aja sih menurut gua ya. Lu merasa udah klop sama rokok, jadi kayak orang ngomong apapun lu tutup kuping, tutup mata, tutup hidung, tutup mulut kayak, ya kan? Itu perumpamaan sih, kiasan. Kayak ya udahlah, lu mau ngomong apapun udahlah, gue budek, gue bolot, ya kan? Nah, kayak gitu. Gue pernah ditegur. Gue ditegur sama teman gue. Lo kenapa sih ngerokok gitu kan? Tapi kan emang di Indonesia ya, pasti di Indonesia tuh lo tuh cewek ngerokok tuh nggak bagus banget, apalagi buat kandungan lo nanti kalau udah nikah. Keguguran. Iya, pasti. Mandul. Iya, pasti gue ada rasa tersinggung dong. Iya apaan sih? Pertama karena gue mikirnya gini, lu siapa gue anjir? Lu siapa gue? Bahkan ya cowok gue juga pernah, cowok gue tuh ngelarang gue tuh dengan nanya, sehari ada berapa batang? Jadi pokoknya tuh gue nggak boleh ngelebihin dari per batangnya cowok gue sehari. Ada target gitu ya? Iya, ada target. Tapi gue tuh kenapa gue Chat WA langsung sih. sebenarnya gue juga mikir. Sebenarnya gue juga mikir kalau oh iya sih benar juga. Karena pertama gue udah tahu dong, ya kan, dampak negatifnya pasti ada buat gue. Gue udah tahu, tapi yang gue utamain itu ini loh cara gue buat equality menurut gue ya. Cara gue buat equality. Kenapa di Indonesia itu
laki-laki yang ngerokok gitu kayaknya ambil gitaran kayak biasa aja gitu kan, biasa aja. Kenapa perempuan enggak gitu loh? Jadi gue pengen matahin stigma itu. Gue pengen matiin kalau stigma gue aja. Menurut gue kalau cowok ngerokok gitu dibilang keren. Menurut gue enggak. Menurut gue enggak banget. Bajingan, cowok bajingan. Cowok yang ngerokok yang gitaran sambil ngerokok apa ya kan? Kenapa? Gitar. Enggak, bentar dulu, jangan dijudge dulu, bener. Ini kan tadi contoh dia lagi gitaran. Yang hobinya nongkrong. Itu menurut gua adalah dia coba-coba untuk menjadi masa remaja enggak solid, dimusuhin, nolep. Remaja gitu ya. Kayak kapan sih masa muda datang cuma sekali? Masa muda tuh cuma datang sekali. Kalau nggak dipakai yang apapun, ya kan, merasa kayak rugi nih gue nggak lakuin itu, temen-temen gue ngelakuin itu. Nah gitu sih, kayak gitu. Stigma anak muda ya. Kalau stigma anak muda zaman sekarang tuh gini ya, lu nggak ngerokok ngapain gue temenin? Ngerokok nggak asik loh. Cupu lu, labil lah, apalah itulah. Kalau Ida pernah kayak nenggur orang ngerokok gitu? Enggak. Karena belum tentu kita juga baik gitu, maksudnya belum tentu yang ngerokok itu baik, nggak baik gitu buat kita juga gitu kan. Masih ada aja yang nggak semua rokok, maksudnya nggak semua yang perokok itu nggak baik gitu sih. Jadi nggak usah tegur orang lain kalau kita belum baik gitu aja. Kayak semacam pendapat dia tuh juga kayak semacam tentang hukum ngerokok yang masih abu-abu antara haram atau enggak, karena sebenarnya kan kalau rokok itu kan pasti kecanduan. Kalau kecanduan itu seperti kayak narkoba tapi ini bukan narkoba, cuman kecanduan aja. Kecanduan itu kan bisa seperti narkoba juga kalau kecanduan dia narkoba terus kan. Kalau ngerokok ya ini karena dia standar aja gitu, maksudnya udah kecanduan gitu kan. Sebenarnya haram sih sebenarnya dalam Islam ya, dalam agama tuh haram. Cuman tapi nggak jelas bukan haramnya itu bukan jelas kalau ada situ ada tulisan rokok itu haram, bukan. Tapi tuh Tuhan itu hanya bilang kamu jangan menyakiti dirimu sendiri. Iya. Karena karena Tuhan tuh udah bikin Ini ceramah ya? Ya kan ini kita tuh jangan mikir stigma tentang logika doang. ya, tapi dalam Islam juga gitu. Maksudnya dalam agama lain. Ya enggak Islam tuh mungkin bisa aja nanti sama yang lain juga bisa, karena ya toleransi lah, ya kan? Oke teman-teman, obrolan yang cukup panjang. Gimana menurut kalian? Apakah kalian suka dengan podcast kali ini? Kalau kalian suka, boleh di like. Kalau nggak, Komen. Ntar dulu. Kalau nggak suka, boleh dislike. Dan kalau mau tahu updatean video-video kita itu, kalian bisa subscribe dan juga jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Dan jika kalian pengen apa yang kita bahas di sini, taruh aja di kolom komentar. Bakal kita baca kok, nggak bakal didiemin. Adminnya banyak. 4 orang. Dan Guys semua. dulu. Oke, cukup sampai di sini video kita. Oh iya, saya terima kasih ya untuk tamu-tamu kita. Jauh ya, dari jauh. Iya. Dari Arab. Makasih ya udah datang ya. Nah, ini dari mana nih? Zimbabwe gila aja lo. Enggak dari Vrindavan gitu. Vrindavan. India, T-series. Rusia. Oke, see you next video. Thank you guys. Bye.